Anak korban tak dapat menahan tangis saat mengetahui ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di rumah majikannya di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Wanita berinisial S diduga menjadi korban pembunuhan karena mengalami luka tusuk di perut. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah atau majikannya. Pemilik rumah yang panik langsung menghubungi petugas kepolisian. Polisi melakukan identifikasi awal di lokasi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Lihat orang tuanya dan juga pada saat korban sudah terletak di kursi. Dia apa profesinya apa, Pak? PRT. Pembantu rumah tangga. Untuk lukanya di mana? Lukanya bagian perut sebelah. Untuk indikasinya awal-awal apakah saat itu? Intinya kita akan melakukan pengejaran terhadap korban. Ya. Dibawa kemana korban? Rumah sakit? Rumah sakit. Polri. Barang bukti yang diamankan Sementara ya yang ada di kita amankan. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Cipayung dan Polrestro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 6 jenazah ABK asal Pemalang yang diduga tewas di kapal ikan akibat keracunan gas freon tiba di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Perjalanan pulang kapal dari Selat Bali menuju tersebut sempat terhambat karena cuaca buruk. Kapal motor Anugerah Bakti yang membawa 6 jenazah ABK korban keracunan gas freon di Selat Bali pada 19 Desember lalu tiba di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Sejumlah personil Satpol Air Polres Tegal Kota bersama warga langsung menurunkan ke-6 jenazah ABK tersebut dan membawanya menuju ke mobil ambulan. Dari keterangan saksi, ke-6 korban ABK ini tewas akibat keracunan gas freon. Ya intinya keracunan lah. Keracunan. Awalnya gimana itu, Pak? Kok bisa nyampe? Awalnya ya pertama kali masuk motoris itu nggak dicas sih 2 hari. Nggak dicek, nggak Ya, dicolokin baterai itunya. itu kan bekas air. Ya. Masuk, keluar masuk. Tapi apa? Berarti Kedatangan kapal yang membawa ke-6 jenazah tersebut sempat terhambat karena cuaca buruk. Sehingga perjalanan kapal dari Selat Bali, tempat terjadi peristiwa tersebut, lebih dari 2 pekan. Mengapa baru masuk pada hari ini? Karena memang kondisi cuaca yang membuat perjalanan kapal ini sampai ke Tegal baru sampai pada malam hari ini. Ke-6 jenazah tersebut langsung dibawa ke rumah duka di Pemalang untuk dimakamkan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pegawai SPBU menyekap 3 bocah di kamar mandi hingga menangis histeris viral di media sosial. Penyekapan di toilet SPBU di Batu Raja, Ogan Kemering Ulu terjadi diduga dipicu ulah para korban yang menggunakan toilet untuk mandi hingga membuat petugas SPBU kesal. Inilah video viral di media sosial yang direkam orang tua korban dugaan penyekapan oleh pihak SPBU Jalan Garuda, Kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Selain memarahi petugas jaga di SPBU, orang tua korban juga berupaya mengeluarkan ketiga anaknya yang terkurung di toilet SPBU. Orang tua panik dan emosi karena ketiga anaknya menangis histeris akibat terjebak di kamar mandi hampir 1 jam lamanya. Sementara petugas SPBU membantah menyekap para korban. Ia mengaku hanya memberi efek jera akibat korban tak mau mendengarkan meski berkali-kali diberi peringatan. Kawan-kawan kami kasih tahu bahwa itu kamar mandi, bukan kamar mandi, itu toilet, bukan tempat mandi. Di SPBU. Pak Bapak tahu kan, toilet bukannya untuk mandi kan, untuk BAB sama BAK. Cuman tidak bisa Pak diomongin. Mungkin kamilah kepentingan, jalanilah buntu. Jadi saya itu efek jerahnya kami. Kasus viral di media sosial ini pun ditangani polisi setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Sudah kami terima di SPK Polres Topu
Jadi sekarang masih dalam proses penyelidikan. Ada kemungkinan nanti ada hasil penyelidikan, kita panggil seluruh saksi-saksi, kita gelarkan perkaranya, apa terpenuhi unsur atau 184 KUHP-nya terpenuhi atau tidak. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini ditangani Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan korban penculikan anak yang berusia 4 tahun yang diduga diculik seorang pria di kota Cilegon, Banten belum juga ditemukan. Pihak kepolisian terus memburu pelaku yang mengaku saudara orang tuanya. Berbagai upaya dilakukan Nirayana Syahrupina dan Aryan Syahrudin untuk menemukan anak perempuannya yang diculik. Poster yang berisikan foto dan ciri-ciri anaknya bernama Adriana Syafitri yang masih berusia 4 tahun disebar. Selain itu, orang tua korban penculikan juga menempelkan foto terduga pelaku penculikan. Adriana diculik saat pelaku menghampiri korban di Jombang Cemara, Kecamatan Jombang Wetan, Cilegon, Banten. Pelaku mengaku saudara ibu korban, bahkan pelaku juga sempat berbincang-bincang dengan ayah korban. Saat ayah korban berangkat bekerja, pelaku pun membawa korban bersama kakaknya pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah tiba di mal, kakak korban diminta pelaku untuk menjemput ibunya. Itulah terakhir kali Adriana terlihat. Pihak kepolisian terus memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pelaku sempat dicari di wilayah Tangerang dan Lampung. Diduga pelaku berpindah-pindah daerah untuk menghindari pengejaran polisi. Awal pelaporan, kerja keras dari penyidik telah mengidentifikasi mulai dari saksi-saksi, kemudian terutama saksi yang ada di warteg dan TKP lainnya, serta menganalisa CCTV. Dari awal kita sudah mengenali dan memprofiling pelaku ini. Jadi kita sudah paham siapa pelaku. Anak kedua dari Aryan Syahrudin dilaporkan hilang sejak Senin 2 Januari 2023 lalu usai diajak pergi ke sebuah pusat perbelanjaan oleh pelaku. Belum diketahui apa motif penculikan. Orang tua korban berharap anaknya segera ditemukan. Apalagi saat diculik, Adriana dalam keadaan sakit. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Iskandar Nasution yang akan melaporkan perkembangan pencarian Adriana Syafitri, anak berusia 4 tahun yang diculik. Selamat sore Iskandar, seperti apa perkembangan pencarian pelaku penculikan Adriana Syafitri? Ya, selamat sore. Ya, baik. Bisa dapat kabarkan bahwasannya hingga hari ke-6 ini korban penculikan atas nama AS hingga saat ini memang belum ditemukan. Pihak keluarga sudah berupaya mencari ke beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat biasanya anak-anak diculik atau biasanya dibawa oleh para pelaku kejahatan. Seperti di daerah Tangerang, ada beberapa juga di daerah Rangkas Bitung dan beberapa daerah lainnya. Hingga saat ini memang pihak kepolisian terus berupaya mencari korban hingga ke daerah asal si pelaku, yakni Heriansyah, yang diperkirakan usianya berkisar 32 tahun. Menurut informasi memang pelaku Heriansyah ini memang memiliki riwayat kriminal ya gitu. Jadi beliau juga di daerah asalnya di Lampung memang menjadi buronan karena dia telah melakukan pencurian sepeda motor. Sepeda motor ini diketahui hilang dan dititipkan di rumah saudaranya. Hal ini membuat pihak keluarga yang ada di Lampung merasa cemas dan khawatir sehingga memang dikabarkan memang beliau ini memang lari dari Lampung dan menuju ke wilayah Cilegon ini. Demikian. Baik Iskandar, kami ingin konfirmasi apakah benar antara pelaku dan juga orang tua korban ini ada hubungan saudara atau tidak? Ya, memang dari keterangan ibu korban memang ada hubungan saudara, tapi menurut beliau memang saudara-saudara jauh, ini saudara tiri. Hal ini memang sebelumnya memang mereka sudah lama tidak ada kontak ya, tidak ada berhubungan, tidak ada komunikasi begitu. Namun beberapa waktu terakhir ibu korban sering dihubungi melalui messenger dari aplikasi sosmed. Nah dari situ sering intens termasuk ke pihak
suami bapak korban, hingga bapak korban merasa jenuh ya karena hampir setiap hari itu melakukan telepon atau video call gitu. Jadi memang mereka sudah kesal karena sering intens dihubungi. Namun pada tanggal 2 Januari kemarin si pelaku ini memang meminta untuk dijemput untuk ketemu ya, maksudnya mereka si pelaku ini ingin bermain ke rumahnya karena merasa keluarga pihak korban memang memperlakukan mereka pelaku ini sebagai tamu. Jadi memang dipersilakan masuk, diberi kopi, makanan ringan begitu hingga akhirnya ayah korban pergi kerja. Nah, saat itulah pelaku membawa kabur awalnya kedua anak ya, dibawa yang umur 4 tahun dan 7 tahun. Namun sang kakak korban disuruh kembali ke rumah dengan alasan disuruh menjemput ibunya, demikian. Baik, Iskandar, bisa diceritakan apakah polisi sudah mengetahui di mana saat ini posisi pelaku berada? Ya, polisi memang sedang mencari beberapa titik ya, seperti di Tangerang, Jakarta, dan di daerah asalnya Lampung. Namun hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi persisnya ada di lokasi mana yang pastinya. Intinya petugas sudah berupaya untuk mencari korban hingga hari ke-6 ini. Demikian. Baik, terima kasih Iskandar Nasution atas laporan Anda. Kita harapkan semoga polisi bisa segera menemukan pelaku dan juga korban dalam keadaan selamat. Sehat selalu. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi benarkah viral video bocoran vonis Sambo bentuk teror kepada hakim. Kami akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami.